Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Kasat Serse beserta KBU dan Kanit Bidum. Yang saya hormati Ibu Kasih Umas, dan yang saya hormat dan saya banggakan rekan-rekan wartawan atau media yang kami hormati dan yang kami banggakan. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rilis terkait dengan terjadinya kasus percobaan pencurian dan kekerasan dan kasus penganiayaan dengan pemberatan atau kasus dengan pemberatan mengakibatkan meninggal dunia atau kasus pembunuhan. Jadi untuk rekan-rekan ketahui bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 10 April 2022 pukul 01.30 WITA, TKP di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, di mana kasus ini diawali dengan adanya percobaan kasus pencurian dengan kekerasan, di mana pada saat itu percobaan pencurian dan kekerasan ini jumlah pelakunya 4 orang dan korban 1 orang. Jadi pelaku atas nama Pendi, ya, untuk percobaan pencurian dan kekerasannya, Oki, Rosidi, dan Wahid. Nah, sedangkan korbannya adalah M alias AS. Ya. Nah, terkait dengan kronologis kejadian tersebut, terjadilah kasus penganiayaan dengan pemberatan mengakibatkan 2 orang korban meninggal dunia, yaitu atas nama Oki dan Pendi. Nah, di mana kronologis kejadian ini pada saat dilakukan pencurian dengan kekerasan, percobaan pencurian dengan kekerasan, kendaraan daripada korban yang dalam hal ini sekarang sebagai pelaku pembunuhan itu dirampas oleh pelaku Pendi dan Oki atau korban Oki dan Pendi dalam kasus pembunuhan, di mana pada saat itu pelaku pembunuhan atau korban percobaan pencurian mempertahankan kendaraannya yang dirampas, di mana modusnya pelaku si Oki, ya, itu menebas tangan daripada korban atau dalam hal ini pelaku pembunuhan. Akhirnya terjadi pertengkaran di sana, terjadi pembelaan diri, ya. Si korban, ya, korban percobaan pencurian atau dalam hal ini pelaku pembunuhan mengambil sajam di pinggangnya, selanjutnya menusuk dada daripada korban Pendi atau pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya pelaku Oki melarikan diri
ya, dengan membawa kendaraan daripada pelaku atau korban percobaan pencurian. Selanjutnya pelaku atau korban mengejar pelaku Oki atau korban Oki, ya. Korban Oki terjatuh dari kendaraan yang digunakan, yaitu milik daripada pelaku atau korban, dalam hal ini korban pelaku percobaan pencurian. Selanjutnya korban menusuk punggung daripada pelaku Oki, dalam hal ini pelaku menusuk punggung daripada pelaku Oki, sehingga Oki meninggal dunia di TKP. Sedangkan teman daripada pelaku, ya, dalam hal ini korban atas nama Wahid dan Kholidi, itu melarikan diri melihat temannya tersungkur. Jadi seperti itu kronologis kejadian daripada kasus penganiayaan dengan pemberatan mengakibatkan korban meninggal dunia atau kasus pembunuhan yang diawali dengan kasus percobaan pencurian dengan kekerasan oleh dua orang korban dan 2 orang pelaku. Jadi demikian yang dapat kami jelaskan. Nah, terkait dengan proses daripada penanganan kasus ini, ya, kurang dari 24 jam kasus ini terungkap, ya, dengan mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, ya, olah TKP. Ya, dengan adanya olah TKP itu ada beberapa barang bukti yang diamankan atau disita berupa 4 bilah sajam, 3 unit kendaraan sepeda motor, dan mendengar keterangan daripada para pelaku, ya, dalam hal ini pelaku daripada percobaan pencurian dan kekerasan dan pelaku pembunuhan. Jadi untuk selanjutnya, ya, setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan gelar perkara, kasus ini ditingkatkan jadi proses sidik. Jadi demikian yang dapat kami jelaskan terkait daripada penanganan kasus percobaan pencurian dengan kekerasan dan kasus pembunuhan. Demikian, terima kasih. Korban pelaku. Setelah dia melakukan pembunuhan itu, apakah korban langsung melarikan diri atau bagaimana, Komandan? Dan di mana ditemukan korban setelah itu? Korban pembunuhan ini. Yang kedua, apakah yang ada di depan kita ini dibawa langsung oleh pelaku pencobaan pencurian dengan kekerasan? Ya. Baik, jadi untuk sajam yang kami amankan atau kami sita itu dibawa oleh pelaku atau korban, dalam hal ini korban pembunuhan, ya, berupa ini dibawa oleh Pendi, ya, Pendi. Ini dibawa oleh Pendi dulu, ya, ini dibawa oleh Oki, ya, dan ini dibawa oleh Wahid, saksi Wahid, ya, dalam kasus tersangka kasus percobaan curas. Nah, sedangkan ini dibawa oleh korban, oleh pelaku pembunuhan atau dalam hal ini korban percobaan pencurian dengan kekerasan. Nah, sedangkan pada saat kronologis kejadian itu, karena pelaku pembunuhan ini diserang oleh 2 orang temannya lagi, itu berteriak maling-maling, ya, berteriak maling-maling. Akhirnya kedua daripada teman daripada percobaan pelaku pembunuhan ini, ya, itu melarikan diri atas nama si Wahid dan Kholidi. Jadi itu yang kami kumpulkan keterangannya. Nah, saat ini sudah kita amankan, ya. Ketiga-tiganya sudah kita amankan, ya, kita sudah tindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, sedangkan para korban, ya, kita ketemukan di TKP,
ya, dalam keadaan bersimbah darah, ya, sebagaimana juga keterangan daripada 2 orang teman daripada korban yang diduga sebagai pelaku percobaan pencurian dan kekerasan. Pemain lama itu atau pemain baru? Pemain baru. Ya. Jadi demikian. Apa alasan kuat pihak kepolisian kemudian memproses korban dugaan atau percobaan pencurian ini, Pak? Sebagai korban. Iya. Jadi, Apa? sebagaimana ketentuan pasal 338 KUHP, menghilangkan nyawa seseorang itu melanggar hukum, sebagaimana diatur di dalam pasal 338 KUHP maupun pasal 351 ayat 3, melakukan penganiayaan, pemberatan dengan mengakibatkan korban meninggal dunia. Padahal dia tadinya terancam juga jiwanya gitu. Ya, artinya benar, ya, sehingga dalam hal ini kita juga memproses teman daripada pelaku. Karena tadi sudah kami sampaikan, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 338, ya, menghilangkan nyawa orang lain, ya, itu dapat dikatakan melanggar pasal 338. Apakah ada pasal pengecualian terhadap kasus ini, Dan? Nanti kita lihat, ya, saat ini sedang kita kembangkan. Kita lakukan pendalaman daripada keterangan-keterangan saksi. Ya. Jadi berapa total pelaku pembunuhan ini, Dan? Jadi total pelaku pembunuhan 1 orang, ya, calon korban kasus percobaan pencurian dengan kekerasan tadi, dan yang kita amankan, yang kita jadikan tersangka juga adalah teman daripada korban yang melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan 2 orang. Bagaimana ceritanya bisa menang 1 lawan 4 itu, Dan? Nah, itu di luar kemampuan kami, ya. Tapi gini, Pak, Bukan badong apa gitu kan? maksudnya Pak Kapolres, jangan sampai kasus ini nanti membuat para pelaku pencurian ini pun semakin senang gitu, Pak. Maksud saya, nanti saya nggak akan badi dia apa-apain ini, nanti malah merajalela pelakunya. Ini gimana caranya? Kira-kira Jadi ini kami gimana profesional, ya. Jadi kita berbicara ketentuan, aturan, ya. Semuanya kita proses, ya. Ya, tentunya nanti akan dilakukan pengembangan. Ya, jadi kita aturan yang kita laksanakan juga di sini. Alamat pelaku, korban pelaku. Dalam upaya membela diri, kemudian bisa kita tersangka. Dia kan posisinya ini membela diri, membela nyawanya. Nanti kita dalami, ya, pasal 48 KUHP tentang opermak atau pasal 49 KUHP tentang nodwir. Kita dalami itu, tentunya nanti, ya, nanti itu akan terungkap di sidang pengadilan. Ya, apakah itu pasal itu akan bisa dikenakan terhadap pelaku pembunuhan. Dari mana asal pelaku pembunuhan ini, Dan? Asal daripada pelaku pembunuhan dari desa Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur. Tidak saling kenal. Yang satu itu inisial apa? Dan 2 ini. Ada yang korban dari pencurian ini, sama ada lagi satu sebagai pelaku pembunuhan. Si Oki dan si Pendi. Enggak, maksudnya yang pelaku pembunuhan. Pas satu aja, sendiri mereka, ya sendiri. Sendiri. Berarti sudah dibuntuti kemana sama yang Pak? Jadi kronologisnya itu begini, berdasarkan keterangan saksi daripada Wahid dan Holidi, ya, pada saat itu sudah direncanakan kasus percobaan pencurian dan kekerasan ini. Pada saat mereka minuman keras di rumahnya Pendi. Nah, setelah selesai minum minuman keras, bergeraklah mereka berempat, ya, ke TKP. Namun, ya, si Oki dan si Pendi, ya, itu melarikan kendaraannya kencang ke arah timur, ya, artinya meninggalkan si Khalid dan Wahid, ya, dengan kecepatan tinggi tapi tetap dibuntuti dari belakang. Nah, pada saat sudah ketemu, tiba-tiba melihat
ya, kedua korban, ya, si Pendi dan si Oki ini Udah bersimbah berkelahi dengan pelaku. Ya, dalam hal ini pelaku pembunuhan kita sebutkan. Ya. Nah setelah itu dibantu oleh berdua orang ini. Ya, setelah dibantu, tiba-tiba tersungkurlah si Pendi. Nah setelah tersungkur si Pendi, mundur dua orang ini. Ya, akhirnya melarikan diri. Nah setelah itu si Oki juga melarikan diri menggunakan kendaraan daripada pelaku. Pada saat berbelok, terjatuhlah si Oki. Akhirnya ditusuk dari belakang si Oki oleh pelaku, oleh calon korban percobaan pencurian kekerasan. Nah, jadi seperti itu kronologisnya. Usia pelaku ya. Ini dia. Pemilik dari pelaku. Ini pelaku pembunuhan. Ya. Ini milik daripada Oki. Ini Pendi. Apa motif pelaku membawa senjata tajam itu, Ndar? Kalau menurut dia jaga-jaga diri Pak, biasa alasan warga masyarakat kita. Ini kan mungkin pertama kali kejadiannya di NTB, dan kita juga patut berterima kasih kepada pelaku pembunuhan ini karena tidak hanya menyelamatkan diri sendiri tapi Membasmi kawan begal. menyelamatkan masyarakat dari lainnya. Kira-kira dari kepolisian ada nggak reward yang diberikan untuk Betul, itu menghabisi harus. begal ini? Tentunya nanti kita lihat itu. Kalau pelaku Kan kalau seandainya berhadapan polisi mungkin ditembak juga Jadi tuh begalnya. pelaku itu ada luka di lengan kanan, ya, Iya. memar saja. Jadi itu. Ditahan yang korban ini. Jadi kita proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Usia pelaku dan Usia pelaku. Sementara usia pelaku, usia dan pekerjaannya ini. jadi kalau usia pelaku pembunuhan 34 tahun, ya, pekerjaan petani. Dia pada saat itu dari rumahnya berencana akan ke Lombok Timur menjenguk ibunya sakit, ya, dengan akan membawakan makanan untuk sahur. Nah pada saat di perjalanan tiba-tiba dipepet oleh kedua orang pelaku. Jadi demikian. Terakhir ini Pak Waka, tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar Jadi mereka tip- tidak ya, jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya, berteman. Ya, apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi, ya paling tidak berteman. Ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berharga. Dan jangan sampai membunuh begal gitu. Ya dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Nah, kalau itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Dan nanti ini tetap kita akan dalami, ya, pasal 48 dan pasal 49 tadi, yang akan kita dalami itu. Ya, tentunya nanti yang memutuskan adalah di persidangan. Oke. Ya. satu lagi komandan, ini terkait dengan Kamtipmas di Lombok Tengah memasuki bulan puasa